garing KPPS garing 2022 112 garing 12 Romawi garing KPPS garing 2022 113 garing 12 Romawi garing KPPS garing 2022 antara Junaidi Arifin, Erwin Febrian Syuhada, dan Ehwan Novidian terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 111 garing 12 Romawi garing KIP /PS garing 2022 112 garing 12 Romawi garing KIP /PS garing 2022 113 garing 12 Romawi garing KIP /PS garing 2022 antara Junaidi Arifin, Erwin Febrian Syuhada, dan Ehwan Novidian terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari Selasa 11 Maret 2023. Saya ulang. Pada hari Selasa 11 Maret 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, para pihak hadir semua. Untuk termohon hadir majelis, untuk pemohon yang hadir di ruang Zoom baru Junaidi Arifin, pemohon register 111, dan Erwin Febrian Syuhada, pemohon 112. Yang Ehwan Novidian ada keterangan? Tidak ada keterangan majelis. Tidak ada keterangan. Saya persilakan dari pihak termohon menempati tempat yang sudah disediakan. Iya, Mas. Saya sampaikan kepada pihak termohon bahwa pemohon akan mengikuti melalui Zoom karena sedang berada di posisinya saat ini di Kalimantan Timur. Ya, karena ini kan sudah kasus yang lama ya, diajukan sengketanya di tahun 2022 ya, sehingga saat ini pemohonnya berada di daerah lain. Sebelum persidangan dimulai, Panitera akan membacakan kata terkait persidangan. Saya persilakan Panitera. Baik majelis. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atasannya, termohon dan atas kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atas kuasanya, termohon dan atas kuasanya, saksi ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang bersikap tenang dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan benda-benda yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Panitera. Selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari para pihak. Saya mulai dari pemohon terlebih dahulu. Pemohon pertama Junaidi Arifin. Silakan menunjukkan KTP-nya ke layar. Mohon izin yang mulia, berikut identitas saya berupa KTP. Agak didekatkan lagi namanya biar. Oke, baik. Baik, terima kasih. Pemohon kedua silakan Erwin Febrian Syuhada.
Mohon izin yang mulia. Baik, sebentar ya. Kami perbesar dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak termohon saya persilakan surat kuasa dan identitasnya. Kode isi ada kartu pengenal lain mungkin yang dari SDM ya? Kalau KTP ada foto sih. Ya apa kartu SDM karena untuk SIM tidak di. Oh, nggak boleh. Iya. Baik, saya akan membaca ringkasan permohonan untuk register 111. Pemohon mengajukan permohonan tanggal 28 September 2022. Informasi yang diminta adalah 1. Salinan dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Kaltim Primagol tahun 2021 sampai 2026. Yang kedua adalah salinan dokumen rencana kerja dan anggaran PT Kaltim Primagol tahun 2021-2022. Benar ya dari pihak pemohon? Benar yang mulia. Baik. Kemudian untuk register 112, informasi yang diminta adalah yang pertama, salinan dokumen analisis dampak lingkungan hidup PT Kaltim Primagol. Yang kedua, salinan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primagol. Yang ketiga adalah salinan dokumen lampiran analisis dampak lingkungan hidup dan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primagol. Dari pemohon Erwin Febrian, benar ya? Sudah sesuai? Benar yang mulia. Baik, Sudah sesuai yang mulia. saya mulai dari yang 111 dulu. Ini kan sudah permohonan di tahun 2022 ya. Masih relevan informasinya dibutuhkan untuk saat ini? Izin yang mulia, saat itu saya bermohon pada tanggal 28 September 2022 dan itu oleh termohon dijawab 29 September 2022. Ketika itu informasi yang saya mohonkan masih relevan, tentu masih relevan, tapi apabila ada pemutakhiran dari data yang atau informasi yang saya mohonkan itu ada, maka saya mohon update atau data informasi yang terbaru itu yang mulia. Berarti sampai saat ini masih dibutuhkan ya? Masih dibutuhkan yang mulia. Baik, saya akan mengecek terkait surat menyurat untuk fakta persidangan. Ya, termohon mengirimkan suratnya di tanggal berapa tadi? Tanggal 28 September 2022 yang mulia. Melalui apa? Melalui laman resmi SDM PPID yang mulia. Baik, dari pihak termohon menerima suratnya? Iya, betul. Betul majelis. Menerima Kita terima. di tanggal berapa? Kita terima tanggal 28 28 di hari yang sama ya. dari yang sama. Baik. Ada respon tidak termohon dari pemohon? Ada respon nggak dari pihak termohon? Ada yang mulia. Apa isi suratnya? Menyatakan apa?
termohon membalas permohonan informasi saya pada tanggal 29 September 2022 yang menerangkan, saya izin bacakan yang mulia ya. Ya, silakan. Yang terhormat Saudara Junaidi Arifin di tempat, terima kasih telah melakukan permohonan informasi melalui PPID Kementerian SDM terkait permohonan informasi saudara mengenai salinan dokumen RIPPM dan RKAB PT Kaltim Primokol. Dapat kami sampaikan bahwa dokumen RIPPM merupakan data milik perusahaan dan termasuk dalam RKAB. RKAB termasuk dalam daftar informasi dikecualikan, sehingga belum dapat disampaikan kepada pemohon informasi. Silakan saudara menghubungi PT Kaltim Primokol perihal permohonan informasi tersebut untuk meningkatkan dan seterusnya ya. Ya, baik. Jadi dinyatakan dikecualikan ya. Nah, kemudian pemohon mengajukan keberatan ya, di tanggal berapa keberatannya? Izin yang mulia, surat keberatan saya layangkan pada Kementerian SDM Republik Indonesia itu pada tanggal 12 Oktober 2022 yang mulia. 12 Oktober ya. Pihak termohon menerima suratnya? Menerima majelis 12 Oktober. Ya. Direspon nggak suratnya? Udah. Kita respon tanggal 22 November 2022. Responnya seperti apa bunyinya? Respon keberatan dari majelis ya. Ini saya bacakan saja ya. Agak panjang soalnya. Nggak apa-apa, silakan. Oke. Yang terhormat Yang terhormat Junaidi Arifin, Saudara Junaidi Arifin di tempat, sehubungan dengan pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang saudara sampaikan pada tanggal 12 Oktober 2022, berikut kami sampaikan tanggapan atas keberatan saudara. Pertama, dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini disebut RIPPM termasuk dalam daftar informasi dikecualikan berdasarkan penetapan pejabat pengelola informasi publik atau PPID Kementerian SDM nomor 1 tahun 2022 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan subsektor mineral dan batubara. 2. Dokumen rencana kerja dan anggaran biaya atau yang disebut RKAB sebagaimana saudara mohonkan termasuk dalam daftar informasi dikecualikan berdasarkan penetapan PPID Kementerian SDM nomor 1 tahun 2020 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan subsektor mineral dan batubara sehingga tidak dapat kami berikan kepada pemohon informasi. 3. Bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Kementerian ESDM sebagai badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih. Pemohon bisa menjelaskan kepada majelis alasan dari permohonan informasi ini apa dan kemudian kebutuhan informasinya akan digunakan untuk apa? Terima kasih yang mulia. Dalih saya sebagai warga asli Sangatta, sebuah kota atau daerah terkecil di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di mana letaknya rumah saya itu sangat dekat sekali dengan kegiatan operasi produksi PT Kaltim Primokol. Alasan saya memohon informasi dalam hal ini RIPPM berkenaan dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan juga berkenaan dengan RKAB itu tentu sehubungan dengan sendi-sendi kehidupan yang ada di Sangatta, umumnya Kabupaten Kutai Timur. Apalagi kalau kita menengok kejadian 2022 lalu yang mulia izin ada bencana alam, terjadi banjir yang sangat besar dan disebut-sebut sangat besar sekali sepanjang sejarah Kabupaten Kutai Timur. Ketika itu
masyarakat puluhan ribu terdampak yang boleh termasuk saya. Dan kami kebingungan ketika itu mencari perlindungan dan pertolongan, dan itu bahkan sudah tersiar di berbagai media massa. Kami pun berinisiatif secara kolektif untuk saling bahu-membahu. Melalui dokumen RDPM dan RKAB itu, kami menilai ada perencanaan yang sehubungan dengan sendi-sendi kehidupan kita berkaitan dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat yang sangat relevan dengan apa yang sudah kita lalui. Begitupun dengan RKAB, kami ingin mengetahui itu sebagai masyarakat yang hari ini bahkan sejak PT Kaltim Primokol beralih dari PKP Gobi menjadi UPA, kita nyaris sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan itu yang sebagai syarat untuk melanjutkan aktivitas penambangannya. Jadi di sini kami mohon dokumen tersebut demi mengetahui apa saja yang telah direncanakan dalam kedua dokumen itu. Apakah memang benar dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dan seperti apa sebenarnya perencanaan yang telah dilakukan PT Kaltim Primokol melalui dokumen tersebut. Benarkah dokumen itu sudah memperhatikan aspek-aspek kehidupan saya dan kami masyarakat Kabupaten Jawa Timur, khususnya di Sangatta, atau tidak? Terlebih lagi, kedua dokumen tersebut dalam hal ini RPPM dan RKAB itu menjadi informasi yang sangat kami butuhkan, apalagi akhir-akhir ini kami di Sangatta mengalami banyak sekali masalah-masalah lingkungan yang terus saja terjadi, baik itu berkaitan dengan polusi udara, hilir mudik, aktivitas tambang batu bara, dan masalah-masalah lingkungan lainnya. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Saya bergeser ke register 112 ya. Nanti kita sekaligus mendalami untuk kedua register ini. Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 28 September 2022. Benar ya dari pemohon ya? Benar majelis. Melalui apa permohonan informasinya? Melalui pesan email majelis. Melalui email. Baik, termohon menerima emailnya? Iya, menerima majelis. Ada direspon nggak? Direspon, kami respon di tanggal yang sama, tanggal 22 November 2022. Responnya di tanggal 2. Ini respon pertama ya, Mas. Maaf. Respon dari itu untuk yang Erwin Febrian. Kita respon tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Baik. Pemohon menerima suratnya? Menerima majelis. Isinya apa responnya? Izin majelis saya bacakan. Jawaban atas permohonan informasi Saudara Erwin dan Syuhada. Terima kasih telah melakukan permohonan informasi melalui PPID Kementerian ESDM. Terkait permohonan informasi saudara, kami sampaikan bahwa dokumen AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami sarankan saudara untuk menghubungi PPID Kementerian KHK perihal permohonan informasi saudara untuk meningkatkan pelayanan dan seterusnya. Baik. Demikian majelis. Berarti responnya dalam penguasaan KLHK ya? KLHK majelis. Baik. Kemudian kenapa pemohon kemudian mengajukan keberatan? Izin majelis karena saya merasa bahwa Kementerian SDM juga memiliki dokumen tersebut, karena untuk dokumen AMDAL dan lain sebagainya adalah salah satu syarat untuk penerbitan izin suatu perusahaan, apalagi dalam hal ini misalnya pertambangan, sehingga saya mengajukan surat keberatan. Nah kemudian setelah saya mengajukan surat keberatan itu ada tanggapan keberatan yang menyatakan bahwa dokumen ini dikecualikan oleh Kementerian SDM, yang dalam artian menurut saya berarti memang sejak awal memiliki dokumen tersebut. Terima kasih majelis. Keberatannya dikirim tanggal 12 Oktober, benar? Ya benar majelis, 12 Oktober 2022. Termohon menerima keberatannya? Menerima majelis. Kemudian direspon tanggal 22 November.
22 November. Bunyi responnya seperti apa? Kami bacakan ini majelis. Ya, silakan. Sehubungan yang terhormat Saudara Erwin Febrian Syuhada, sehubungan dengan pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang saudara sampaikan pada tanggal 12 Oktober 2022, berikut kami sampaikan tanggapan atas keberatan saudara. Yang pertama, dokumen analis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan dalam hal ini RPL sebagaimana saudara mohonkan merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL dan termasuk dalam daftar informasi dikecualikan berdasarkan penetapan pejabat pengelola informasi publik atau PPID Kementerian SDM nomor 1 tahun 2020 tentang klasifikasi informasi dikecualikan subsektor mineral dan batu bara. 2. Bahwa sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Kementerian SDM sebagai badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, permohonan salinan dokumen AMDAL dan RKL, RPL, PT Kaltim Primakol sebagaimana saudara mohonkan tidak dapat kami berikan kepada saudara. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih. Saya ke pemohon lagi. Pemohon bisa dijelaskan kepada majelis tujuan dari permohonan informasi. Ini kayaknya sama nih ya, domisilinya dengan yang pertama ya. Sama-sama bagian dari Kabupaten Kutai ya. Ya, benar. Ya, bisa dijelaskan kepada majelis tujuan Ya, dari benar, permohonannya majelis. apa, kemudian akan digunakan untuk apa informasi yang diminta. Ya benar majelis, terima kasih banyak atas kesempatannya. Tentu saja saya Erwin Febrian Syuhada saat ini memang sejak lahir dan tumbuh besar di Kutai Timur, tepatnya di salah satu kecamatan Sangatta Utara yang lokasinya dengan pertambangan PT Kaltim Primakol itu cukup dekat majelis, sehingga tentu saja sebagai masyarakat yang tinggal di dekat wilayah itu, kami merasa bahwa kami perlu tahu bagaimana rencana pengelolaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kaltim Primakol. Menurut kami ada banyak persoalan, juga ada banyak hal yang ketika misalnya informasi ini dapat diakses oleh masyarakat, maka transparansi terhadap pengelolaan lingkungan hidup itu memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Timur. Kami mengalami kondisi yang sama tadi yang sudah disampaikan pada pemohon sebelumnya. Di tahun 2022 terjadi banjir yang sangat besar yang kami merasakan bahwa perlu pengelolaan lingkungan yang lebih lanjut, lebih jauh. Namun sebagai pemohon saya merasa perlu juga untuk mempelajari bahkan mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi-korporasi yang ada di wilayah dekat rumah saya majelis. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pemohon. Saya ke termohon. Termohon saya ingin memastikan untuk register 111 salinan dokumen rencana hidup pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Kaltim Primakol tahun 2021-2026 ini ada dalam penguasaan termohon? Ya, pakai ini. Ada ya? Baik. Kemudian salinan dokumen rencana kerja dan anggaran belanja PT Kaltim Group tahun 2021-2022 dalam penguasaan termohon? Ya, oke. Saya ke register 112 ini, saya kayak bingung nih. Bentar. Salinan dokumen AMDAL PT Kaltim Primakol dalam penguasaan termohon? AMDAL, salinan dokumen analisis dampak lingkungan hidup. Ada ya dalam penguasaan termohon ya. Yang kedua, salinan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primakol dalam penguasaan termohon? Ya. Salinan dokumen lampiran-lampiran analisis dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan PT Kaltim Primakol dalam penguasaan? Dalam penguasaan. Baik. Nah, pertanyaan saya, kenapa pada saat menjawab surat pertama, kemudian termohon menjawabnya penguasaannya di dalam
penguasaan KLHK? Persetujuannya dari KLHK majelis, sementara kita hanya punya salinannya aja Persetujuannya dari dari KLHK. KLHK. Tetapi di dalam aturan ESDM ya, ketika sebuah perusahaan seperti PT Kaltim Prima Gold ini beroperasi, dia perlu nggak dokumen AMDAL sebagai salah satu persyaratan? Perlu kan? Berarti kan informasi ini juga menjadi bagian dari ESDM. Iya, benar kan? Betul. Benar ya? Nah, itu pertanyaan saya, ini kan kenapa jadi tidak sinkron kalau memang tadinya termohon menjawab bahwa ada dalam penguasaan KLHK, karena mungkin menurut termohon KLHK yang mengeluarkan dokumen tersebut, harusnya dia menjawab pertanyaan keberatan juga sinkron gitu. Tapi karena kemudian termohon menjawab keberatan bahwa itu sudah dilakukan pengecualian, ya, dilakukan uji konsekuensi dan kemudian dinyatakan dikecualikan, berarti pihak termohon juga bagian dari yang menguasai informasi tersebut. Persoalannya jawabannya tidak sinkron. Kalau yang pertama mengarahkan ke KLHK, harusnya jawaban kedua juga sesuai gitu, mengarahkan karena pihak KLHK yang mengeluarkan informasi tersebut gitu, ya kan? Nah, ini perlu menjadi catatan nih. Ya, jadi menurut termohon ini semua informasi yang diminta ini dikecualikan ya? Dikecualikan ya, sudah dilakukan uji konsekuensinya ya? Sudah. Baik, nanti majelis perlu melihat uji konsekuensinya ya, untuk melakukan uji publik terhadap hasil uji konsekuensinya. Sebelum selanjutnya silakan majelis kiri dan kanan jika ada yang ingin tinggalin. Terima kasih Ketua. Saya langsung ke termohon saja. Mari, ini mengenai tanggapan atas keberatan. Di sini disebutkan apakah sebelumnya sudah disampaikan hasil uji konsekuensi, alasannya nih. Alasannya kenapa bukan berdasarkan normatif, tapi kenapa itu menjadi dikecualikan. Kira-kira alasannya apa? Izin majelis, kita sudah kebetulan kasus ini berjalan di tahun 2022, kami masih menggunakan DIK kami di tahun 2022. Namun kami sudah 2020, namun kami sudah mengtakdirkan di tahun 2023. Yang mulai 3 dokumen itu tetap Pertanyaan saya, baik. alasan Ya. yang menjadi itu Alasannya dikecualikan, kami yang tidak normatif ya, maksudnya ini kan semua berdasarkan undang-undang nomor 14, dan alasan apa yang kira-kira ya itu ini perlu memang dikecualikan. karena di dalam RKAB itu banyak terdapat data yang terkait rencana-rencana majelis. Contohnya rencana pengujian kelayakan peralatan, rencana dan realisasi penggunaan bahan bakar cair misalnya. Kemudian ada Iya, pertimbangannya barangkali rencana itu kaitannya ke publik itu lebih banyak manfaat atau mudarat. Publik kira-kira berhak tahu nggak, apalagi yang terkait dengan tadi informasi mereka berada di lokasi situ, kira-kira berhak tahu nggak? 1, 2, apakah tidak dimungkinkan ketika informasi yang diminta itu ada yang bisa dihitamkan, tapi mereka bisa memperoleh informasi yang untuk kepentingan mereka. Izin majelis sedikit menjelaskan. Jadi tadi sudah disampaikan Pencatatnya sudah. dinyalai. sudah nyata. Jadi ada 2 nih saat pemohon menyampaikan permohonan informasinya. Mhm. Itu
tahun berapa? 2023. 2023 kita Tolong dibantu mic-nya nih, karena nanti pohonnya nggak dengar. dengar ya, betul. Izin majelis sedikit pengulangan. Jadi tahun 2020 kita melakukan uji konsistensi terhadap dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, tahun 2022 pemohon itu menyampaikan permohonannya. Saat itu berdasarkan di tahun 2020 informasi dokumen dalam bentuk dokumen itu sudah dikecualikan. Sehingga kita menjawab berdasarkan rejim 2020 DIK-nya. Nah, setelah itu kita karena ada perbaikan pada tahun 2022 kita mengecualikannya informasinya. Yang tadi izin majelis sampaikan itu informasi yang dihitam-hitam saja. Jadi kita udah menghitamkan dari beberapa dokumen yang dimohonkan oleh pemohon. Misalnya dalam RKB, memang dalam RKB itu banyak informasi majelis yang sensitif. Misalnya capital market perusahaan itu sendiri, modal dasar untuk pengembangan wilayah selama 1 tahun. RKB itu teknisnya itu pengembangan wilayah pertambangan selama 1 tahun berkaitan dengan teknologi yang digunakan, terus uangnya, itu mungkin biaya itu akan agak sensitif jika sampai ke masyarakat izin itu untuk RKB. Nah, makanya informasi di selama tahun 2023 itu kita menghitamkan itu majelis. Demikian majelis. Kalau yang untuk register 111 yang rencana induk pengembangan dan pemberdayaan juga itu dikecualikan. Dikecualikan karena terdapat di dalam RKAP. Baik. Seandainya seluruhnya itu dikecualikan, sehingga masyarakat tidak berhak tahu. Di 2023 informasinya yang terdapat di dalamnya. Artinya dokumennya izin majelis kembali. Dokumennya bisa kita kasih, tapi beberapa memang sudah kita hitamkan. Baik, yang 112 itu tentang AMDAL sudah dikasih. Nah, izin majelis ini agak kita nggak bisa menghitamkan itu karena sifatnya laporan yang dibuat itu adalah dari KLHK. Jadi kita nggak tahu juga dan kita nggak berwenang untuk menghitamkan. Ini penerapannya dari KLHK. Iya. Nah, jadi itu bagian dari dokumen untuk pengajuan izin IUP. Gitu. Itu kan harus memang. Pengelola lingkungan juga dari KLHK. Iya, izin majelis. Semua. Jadi kalau kita mau hitamkan juga itu sepertinya di luar wewenang kita majelis. Ya, artinya kewenangan penerbitnya itu adanya di. Iya, betul. Baik. Makasih majelis. Baik, dari informasi yang diminta ini sekarang posisinya semua masih dikecualikan atau udah ada yang dibuka? Udah. Atau kalian ini dibaca? Maaf, Ya. izin majelis. Jadi informasi berdasarkan DIK yang kita anggap kita pakai yang terbaru karena memang kita sudah mulai perbaiki beberapa informasi DIK yang dokumen itu berdasarkan rekomendasi dari komisioner. Itu memang beberapa dokumen yang dulunya dokumen dikecualikan kita update jadi informasi. Jadi secara prinsip itu dokumen yang dimohonkan itu ada tapi udah kita hitamkan berdasarkan DIK 2023. Ya, berarti kan yang Kecuali AMDAL izin majelis. Oke. Salinan dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berarti ini sudah menjadi terbuka dengan menutup informasi yang dikecualikan. Iya. Berarti bisa diberikan. Bisa. Kemudian salinan dokumen rencana kerja dan anggaran belanja juga informasinya terbuka. Dokumennya terbuka, informasinya Ada beberapa. ada beberapa Ya, informasi. informasi secara dokumen dulu. Betul. Ya, dokumennya terbuka, Ya, tapi beberapa dengan yang menutup ada. informasi yang dikecualikan, gitu ya. Ya. Baik. Berarti yang untuk 111 karena informasinya dinyatakan terbuka, ya, maka sesuai hukum acara di Komisi Informasi dia akan masuk ke mediasi. Ya, betul. Ya. Saya masuk ke register 112. Nah, menurut ini saya agak rancu nih karena termohon kemudian menyatakan itu dalam penguasaan KLHK, tetapi kemudian melakukan uji konsekuensi. Saya bingung nih jadinya nih. Karena gini, izin majelis, mungkin kami pada saat itu tuh izin majelis sekali lagi persepsi kita itu karena kita PPD kan menyimpan, mendokumentasikan dan lain-lain, artinya kita berkewajiban juga untuk memberi kalau ada permohonan. Karena kita berpikir seperti itu, maka kita mengecualikannya dengan alasan seperti tadi, kan dokumen itu bukan kita yang mengeluarkan gitu, karena kita cuma dapat laporan aja. Iya betul. Jadi kalau menurut, jadi gini, kalau
menurut dari termohon bahwa informasi yang bisa termohon berikan, apakah itu terbuka atau terbuka tapi terbatas gitu ya, mungkin hanya pihak yang berkepentingan yang bisa, apalah istilahnya, sepanjang itu yang dikeluarkan oleh termohon, maksud termohon begitu kan? Iya. Nah, seharusnya kalau memang menurut termohon ini produknya ini punyanya KLHK nih, Betul. apakah di dalamnya terdapat informasi yang dikecualikan atau tidak, itu menjadi kewenangan KLHK, gitu kan? Betul. Maka termohon harus mengarahkan pemohon, Anda silakan minta kepada KLHK. Iya betul. Tidak menjadi kewenangan dari termohon juga melakukan uji konsekuensi, karena termohon tidak punya kewenangan juga untuk memberikan informasi itu. Menurut termohon kan begitu kan? Iya. Nah, kalau informasinya bukan penguasaan termohon dan juga bukan menjadi kewenangan termohon untuk memberikan, kenapa melakukan uji konsekuensi? Saya bingung jadinya. Gitu loh. Buat masukan kami majelis. Nah, ya. Iya. Maka nanti untuk persidangan berikutnya saya mau lihat dulu hasil uji konsekuensinya, coba dibawa berikut dengan dokumennya, biar kami juga mendalami dokumen tiga-tiganya ini yang diminta seperti apa. Ini khusus AMDAL ya? Yang AMDAL, karena yang satu kan udah clear ya masuk ke mediasi ya. Nah, tinggal yang ini AMDAL ini nanti majelis mau mendalami dulu nih sejauh mana kemudian itu memang menjadi kewenangan dari KLHK. Iya, majelis. Ya. Ya, dari pemohon demikian ya. Jadi dari register 111 ini karena sudah dinyatakan memang pada saat menjawab surat pada waktu itu masih mengacu ke hasil uji konsekuensi di tahun 2020 ya, yang menyatakan dikecualikan. Tetapi kemudian berdasarkan hasil uji konsekuensi terbaru, kemudian informasi yang diminta ini sudah dapat diberikan dengan menutup beberapa informasi yang mungkin menurut termohon itu dikecualikan. Nah, nanti tahapan selanjutnya sesuai hukum acara di Komisi Informasi, karena informasinya dinyatakan terbuka, masuk ke mediasi. Nanti di mediasi silahkan pihak pemohon dan termohon kemudian mendiskusikan sejauh mana informasi yang menurut termohon itu mau ditutup ya, karena mengandung informasi-informasi dikecualikan, apakah itu data pribadi atau informasi lainnya yang menyangkut mungkin persaingan usaha dan sebagainya. Nanti dikomunikasikan bersama ya untuk mendapatkan kesepakatan lah gitu ya. Silakan, nanti ini tahapannya berarti untuk yang register 111 Junaidi Arifin masuk ke mediasi. Kemudian untuk yang Erwin Febrian ini karena termohon mengatakan bahwa informasinya tidak dalam penguasaan termohon tetapi dalam penguasaan KLHK karena produknya memang dikeluarkan oleh KLHK, maka majelis akan mendalami dulu. Jadi kita akan langsung masuk ke tahap adjudikasi atau sidang lanjutan untuk mendalami sejauh mana informasi yang diminta oleh pemohon ini memang menjadi kewenangan dari KLHK untuk mengeluarkannya, gitu ya. Jadi nanti persidangannya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan di sidang berikutnya. Demikian ya. Dari pihak termohon, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya mulai dari Junaidi Arifin, silakan kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Terima kasih kesempatannya yang mulia. Berkenan yang disampaikan termohon tadi bahwa informasi dalam RIPPM dan RKAB itu sensitif bagi masyarakat. Perlu Bapak ketahui Pak, informasi itu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi menimbang bagian huruf B itu adalah bagian dari hak asasi manusia Pak. Maka kalau Bapak tadi katakan informasi tersebut sensitif bagi kita masyarakat, itu sama halnya itu sudah menyalahi dari bagian menimbang huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Pak. Ditambah lagi Pak, kita sebagai masyarakat Buaya Timur yang sangat merasakan dan tahu persis bagaimana operasi produksi PT Kaltim Primokol, termasuk dampak-dampaknya Pak. Kita yang merasakan langsung, bukan masyarakat di luar dari Sangatta atau bahkan luar Kalimantan Timur sendiri. Oleh karena itu yang mulia, sekali lagi saya terutama sangat memohon informasi RIPPN dan RKB itu bisa kami atau saya akses untuk menjadi bahan tersendiri, bekal untuk saya dan masyarakat Buaya Timur yang ingin mengetahui bagaimana sebetulnya operasi PT Kaltim Primokol, perencanaannya, tata kelolanya dalam dua dokumen tersebut. Apakah baik untuk kita sebagai masyarakat atau sebaliknya, apakah sudah direncanakan sebaik mungkin perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Kaltim Primokol atau seperti apa ya? Itu yang ingin kami ketahui yang demikian.
Ya, jadi nanti di mediasi silakan dibahas bersama. Tadi dari pihak termohon menyatakan dokumennya bisa diberikan, tetapi ada beberapa informasi di dalamnya yang mungkin harus ditutup karena menurut termohon dikecualikan. Nanti kalau dalam mediasi dari pihak pemohon tidak puas, merasa bahwa ini informasi yang ditutup nih harusnya dibuka nih, gitu kan? Kan mediasi ini ada dua putusan nih, sepakat untuk sepakat, ya, dengan apa yang diberikan oleh termohon, dokumennya diberikan dengan menutup beberapa poin yang dikecualikan, atau sepakat untuk tidak sepakat, tidak mencapai kesepakatan, pemohon nggak puas nih, menurut pemohon informasi yang ditutup oleh termohon ini kayaknya sebagian besar informasi yang harusnya terbuka. Nah, berarti sepakat untuk tidak sepakat, kita lanjut ke adjudikasi gitu. Ya, kalau di mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jadi ini merupakan upaya hukum yang harus ditempuh pertama ketika pihak termohon sudah menyatakan informasinya terbuka. Ya, walaupun ada mungkin yang menurut termohon akan dikecualikan atau ditutup di dalam dokumen tersebut, tetapi nanti silahkan dibahas lebih lanjut di mediasi. Ya, kalau mediasi tidak mencapai kesepakatan, baru kita lanjut ke tahap adjudikasi. Demikian ya, pemohon ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik. Kemudian untuk pemohon Erwin Febrian Syuhada, ada yang disampaikan lagi? Silakan. Ya, majelis, terima kasih banyak majelis atas kesempatannya. Tentu tadi setelah mendengar apa yang diungkapkan oleh termohon, kita semua pada akhirnya tahu bahwa sudah dilakukan uji konsekuensi, namun kami sebagai pemohon belum mendapatkan alasan tertulis dari uji konsekuensi tersebut, yang mana memang seharusnya itu dilakukan secara berkala, sehingga kami mengetahui alasan pastinya kenapa kemudian dia dikecualikan. Kedua, majelis, ini juga mungkin nantinya akan menjadi pertanyaan pada sidang selanjutnya, apakah memang yang dikecualikan ini dokumen secara keseluruhan ataukah informasi yang ada di dalam dokumen tersebut. Karena memang kalau misalnya dokumen secara keseluruhan yang berarti juga mengecualikan semua informasi di dalamnya, ini tentu akan menjadi keberatan lagi majelis, karena itu saja ini jadi tidak masuk akal, seperti judul, daftar isi dan sebagainya, itu juga apakah dikecualikan untuk masyarakat supaya tidak boleh mengetahuinya dan sebagainya. Jadi mohon untuk menjadi pertimbangan. Juga majelis, selanjutnya saya mungkin tidak begitu memiliki banyak pengetahuan tentang bagaimana cara birokrasi bekerja majelis, tapi setidaknya dua lembaga ini majelis, Kementerian SDM juga Kementerian Lingkungan Hidup adalah lembaga publik yang kalau dalam hal ini, dalam kasus ini, mereka harusnya punya satu saling kesinambungan antara satu dan lainnya. Dan juga tadi termohon mengatakan bahwa dokumen itu dalam penguasaan termohon, sehingga apakah sebagai lembaga publik yang menguasai dokumen tersebut tidak bisa memberikan atau membuka dokumen itu secara publik. Majelis, terima kasih. Mungkin itu saja majelis. Baik, terima kasih pemohon. Jadi nanti dalam persidangan selanjutnya majelis sudah meminta pihak termohon untuk membawa hasil uji konsekuensi. Nanti pada saat pemeriksaan terhadap hasil uji konsekuensi, pemohon juga bisa terlibat. Jadi bisa mengetahui alasan-alasan yang tercantum di dalam hasil uji konsekuensi tersebut. Nah, pada saat majelis kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen informasi yang diminta oleh pihak pemohon, karena dari termohon menyatakan dikecualikan dan kemudian juga menyatakan bahwa informasinya dalam penguasaan KLHK, maka pemeriksaannya akan dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran pemohon. Ya, nanti majelis yang akan menggali dan mendalami sejauh mana kemudian informasi tersebut memang harus diberikan oleh pihak atau kementerian yang mengeluarkan, atau memang dari Kementerian SDM juga punya kewenangan sebenarnya untuk memberikan. Nanti majelis akan mendalami pada saat pemeriksaan dokumen informasi yang dikecualikan tersebut. Ya, demikian ya pemohon ya. Baik, cukup dari termohon, barangkali ada yang disampaikan lagi? Cukup ya? Demikian, terima kasih majelis. Ya, baik. Baik, untuk register 113 Elwan Noviden yang tidak hadir pada saat ini akan dihitung satu kali ketidakhadiran ya. 2 kali ketidakhadiran pemohon maka akan langsung kepada pembacaan putusan ya. Demikian ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 111-12 Romawi KIP-PS 2022, 112-12 Romawi KIP-PS 2023 dan 113-12 Romawi KIP 2022 antara Junaidi Arifin, Erwin Febrian Syuhada dan Elwan Noviden terhadap Kementerian ESDM
SDM Republik Indonesia pada hari ini dinyatakan selesai. Untuk register 111 akan dilanjutkan dengan proses mediasi sidang diskors, dan untuk register 112 akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.